di gereja itu terutama merujuk kepada pertama pendeta. Jadi pendeta itu dalam konsep presbiterial adalah penatua. Yang kedua adalah pertua. Yang ketiga adalah diaken. Nah, mereka inilah nanti yang kemudian tergabung dalam komunitas yang disebut dengan majelis itu. Tetapi dalam sistem presbiterial, pendeta tidak otomatis menjadi ketua. Jadi bisa saja dari pertua itu menjadi ketua. Oleh sebab itu, pendeta hanya melaksanakan tugasnya sebagai gembala, karena kita tahu ada 3 tugas penting di dalam gereja. Yang pertama adalah pemimpin. Nah, siapa yang menjadi pemimpin? Di banyak gereja, terutama yang berhaluan episkopal, pendeta itu otomatis menjadi pemimpin. Itu sebabnya dalam pimpinan sinode, pimpinan distrik, pimpinan resort, pimpinan jemaat, itu kalau ada pendeta di situ, otomatis menjadi pendeta. Tetapi di sini tidak, ya, di konsep presbiterial tidak. Yang kemudian tugas yang kedua adalah pengajar, yang ketiga adalah gembala. Jadi pemimpin, pengajar, dan gembala itu harus dibedakan. Ini mengisyaratkan tugas-tugas yang beragam yang tidak mengisyaratkan tinggi rendahnya derajat pekerjaan, tetapi kepelbagaian pekerjaan yang harus dikerjasamakan. Nah, itu yang kemudian setelah deklarasi presbiterial ini tahun 1559, kemudian ada penegasan pada tahun 1571 yang menyatakan tidak ada satu gereja, pendeta, penatua, ataupun diaken yang boleh memerintah gereja, pendeta, penatua, dan diaken, melainkan setiap orang harus menghindari diri dari semua kecurigaan dan penggodaan untuk menguasai. Begitu kata-kata yang diputuskan di situ. Jadi ada satu sikap yang tegas bahwa di dalam gereja yang ditonjolkan bukan siapa menguasai siapa, tetapi siapa melakukan apa. Jadi semacam penjabaran tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Dan kemudian sebelum saya menjelaskan lagi, ini Teolina, kau bacanya bukunya, mana Teolina? Teolina. Iya, saya Pak. Kau bacanya bukunya dalam kepustakaanmu, tapi yang kau buat 3 kekuatan 2 kelemahannya. Padahal dalam buku-buku itu disebut ada 5 kekuatannya dan 3 kelemahannya. Nah, itu harus kau lengkapi lagi tuh nanti ya. Baik Pak. Lihat. Yang kemudian jadi roughly perbedaan pemimpin itu bukan hanya di nama, tapi nama itu mengindikasikan ada keanekaragaman pola-pola manajerial yang perlu kita telusuri. Bukan untuk menyalahkan yang satu dengan menyanjung yang lain, tetapi dengan melihat pola-pola kepemimpinan ini, kita melihat dinamika berorganisasi di tengah-tengah gereja. Jadi keanekaragaman sistem atau pola-pola ini memberi kita pemahaman rupanya bahkan di sepanjang zaman atau di berbagai daerah
meskipun satu pola itu bagus, belum tentu cocok diterapkan di tempat yang lain. Nah, jadi bukan siapa tadi? Si Prenci ya. Jadi di Prenci pendeta tidak selalu ketua majelis ya. Itu harap diingat. Jadi kalau Anda nanti umpamanya menjadi pendeta di GBKP, jangan berharap bahwa Anda otomatis menjadi ketua, tidak. Nah, bisa saja dari penatua menjadi ketuamu. Anda diharapkan di situ hanya melakukan tugas sebagai gembala, sebagai pendeta. Jadi pendeta tidak otomatis menjadi ketua. Gitu. Nah, sebelum itu kita perlu ingat kenapa perlu ada pola-pola pengorganisasian ini. Kenapa gereja membutuhkan tatanan organisasi ini? Yang pertama adalah untuk memastikan kesinambungan organisasi. Jadi kesinambungan organisasi ini perlu. Itulah sebabnya dipikirkan pola yang bagaimana yang cocok dengan kita. Kalau tidak ada harapan untuk masa depan, maka mekanisme jenjang lalu lintas kepemimpinan ini tidak penting. Jadi kita hanya seolah-olah berputar-putar di rimba raya. Tidak ada pemandu, tidak ada arah. Tetapi dengan adanya pola pengorganisasian ini, itu cukup menyatakan bahwa kita ini memiliki langkah-langkah menuju masa depan. Jadi langkah-langkah menuju masa depan inilah yang ingin dipastikan sehingga perlu pengorganisasian. Yang kedua, yang dibutuhkan di situ, kenapa perlu adalah untuk menjaga kemurnian ajaran atau dogma. Karena siapakah yang bertanggung jawab untuk membentengi, untuk membekali, untuk memberi hak jawab terhadap serangan-serangan yang datang dari dalam dan pun dari luar? Tentu dibutuhkan orang-orang sebagai representasi dari perkumpulan itu, sehingga atas dan melalui mereka kita bisa dijelaskan dan orang lain bisa memahaminya. Itu sebabnya dalam banyak tatanan organisasi selalu dikatakan pimpinan atau ketua yang bertanggung jawab ke dalam dan keluar. Nah, jadi ke dalam dan keluar ini berarti untuk mengutuh satukan kebersamaan, tetapi juga untuk menghadapi orang-orang atau pihak-pihak yang tidak mengerti pun yang ingin menggerogoti kesatuan itu sendiri. Dan yang ketiga, perlunya organisasi ini adalah demi penyebarluasan atau pengembangan misi gereja. Jadi supaya misi kita terarah, terpadu, mencapai target-target yang diharapkan, maka perlu kiranya kumpulan-kumpulan itu diorganisir. Nah, tadi dikatakan bahwa presbyterial ini berasal kata dari presbyteros, bahasa Yunani, yang secara harfiah, secara etimologi itu artinya tua, dewasa, matang. Secara terminologi dipahami bahwa kumpulan dari orang-orang yang dituakan. Nah, kumpulan dari orang-orang yang dituakan ini tidak hanya merujuk kepada satu jabatan gereja, yaitu pertua, tidak. Tetapi kepada orang-orang yang sudah menerima wewenang untuk melakukan tugas-tugasnya secara matang, yaitu pendeta, pertua, dan diaken.
Nah, mari kita lihat dalam kepemimpinan ini ada satu ciri khas sebagaimana diprakarsai oleh Calvin dan kawan-kawan, bahwa ada satu pekerjaan yang harus dilakukan berbasis Alkitabiah yang sering juga mereka katakan dengan istilah disiplin ecclesiastique, ya, disiplin ecclesiastique, gitu menulisnya. Jadi satu tertib dari kehidupan gereja yang harus tertib dalam di atas pengakuan masing-masing, tetapi masing-masing harus ikut ambil bagian dalam kepenuhan. Itu yang tadi disebut dengan istilah fullness in unity, kepenuhan dalam kesatuan. Jadi kepelbagaian yang keberadaannya diakui justru diharapkan memenuhi harapan yang lebih besar. Jadi kalau kongregasionalisme mengisyaratkan gereja-gereja yang otonom, yang oleh mereka sendiri berhak untuk menentukan apa yang berguna bagi mereka, tetapi dalam presbiterial tidak. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka putuskan itu berguna sebagai bagian integrasi dari apa yang diputuskan demi kebersamaan yang lebih besar. Jadi ini semacam satu pemahaman pengembangan dari sikap otonom. Nah, jadi kita bisa melihat umpamanya beberapa prinsip dari presbiterial ini. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa gereja dipimpin oleh pejabat-pejabat gerejawi. Jadi pejabat-pejabat gerejawi ini adalah kumpulan orang-orang yang dituakan secara kolektif, yang tadi disebut dengan majelis. Jadi nggak ada satu orang pemangku beban untuk kemudian ditaati oleh jemaat atau tingkatan-tingkatan yang lebih luas. Yang kedua tadi adalah cirinya adalah kepenuhan dalam kesatuan. Jadi tiap-tiap jemaat yang dipimpin oleh majelis jemaat itu mempunyai kemandirian penuh. Tetapi pada saat yang sama, tiap-tiap jemaat yang ada dalam kesatuan itu dipersatukan dalam jemaat yang lain melalui sinode sebagai wujud kesatuannya dengan Kristus. Jadi jemaat memiliki kemandirian penuh tetapi terbatas. Keterbatasannya adalah karena dibatasi oleh sinode. Jadi mereka tidak sewenang-wenang. Mereka punya kewenangan tetapi tidak sepenuhnya menguasai dirinya. Karena sinode mempunyai kekuasaan juga. Nah, inilah yang perlu dikombin. Bagaimana jemaat menyerap aspirasi atau pengarahan dari sinode, dan sebaliknya bagaimana sinode mampu menghargai aspirasi dari jemaat-jemaat. Itu yang disebut seringkali dengan kepemimpinan dua traffic, kepemimpinan dua arah. Jadi tidak hanya top down dari atas ke bawah, tetapi bottom up. Jadi dari bawah ke atas. Nah, inilah fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh pengerja gereja. Bagaimana merajut harmoni di antara tuntutan pusat dan kemampuan jemaat. Jadi jemaat menyampaikan hal-hal yang
menurut mereka penting sebagai bagian dari aspirasi. Tetapi mereka juga harus diinspirasi oleh keputusan-keputusan yang lebih tinggi supaya mereka tidak terkungkung hanya memikirkan dirinya seperti katak dalam tempurung. Jadi kebijakan-kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi itu menginspirasi mereka sehingga mereka sadar, mereka bergerak, mereka menangkap pikiran-pikiran yang lebih luas. Jadi yang keempat, bahwa kekuasaan tertinggi ada dalam persidangan-persidangan pejabat gerejawi, bukan atas otoritas, petunjuk, dan keputusan pribadi orang yang memangku pemimpin itu. Jadi kalau kita belajar nanti dari episkopal, ini salah satu yang membedakannya. Nah, oleh sebab itu, gereja sebagai tubuh Kristus tentu memiliki pola-pola pengorganisasian yang beragam. Dari beberapa pola itu bisa kita lihat tadi bahwa ada 5 kekuatan sistem presbyterial sinodal ini. Jadi yang pertama, mereka dipimpin oleh kebersamaan di antara komponen-komponen yang dituakan. Jadi kalau dalam perjanjian lama itu disebut zaken, dalam perjanjian baru presbyteros, artinya mereka diberikan kepercayaan memikirkan hal-hal yang perlu dalam hidup jemaat itu karena mereka sudah hidup dalam firman Tuhan. Jadi kematangan karena Injil itu adalah salah satu tugas yang harus mereka lakukan untuk berhati-hati, untuk memagari kegiatan-kegiatan, sekaligus juga untuk menggerakkan, menstimulasi kegiatan-kegiatan yang lebih besar. Jadi yang ditekankan di sini bukanlah kekuatan, tetapi adalah pembagian yang dipertanggungjawabkan. Jadi istilahnya with equal authority but with division of responsibility. Jadi pertanggungjawaban itulah yang harus dilakukan oleh masing-masing. Kemudian kepenuhan dan dalam kesatuan. Jadi tiap-tiap jemaat berada dalam satu kesatuan dengan jemaat lain yang dihimpun di dalam satu kesatuan yang disebut dengan sinodal. Jadi sinode itu tidak mengikat secara penuh, tetapi sinode itu menginspirasi, mengarahkan tingkat penyerapan dan pengarahan inilah nanti yang kemudian disesuaikan di tingkat jemaat-jemaat itu. Karena kita tahu mengelola organisasi gereja ini kadangkala unik. Bayangkanlah umpamanya bagaimana mengelola gereja yang anggota jemaatnya sampai 500 rumah tangga. Sama pola pengorganisasiannya dengan jemaat yang hanya 10 rumah tangganya. Ini kadangkala tidak cocok. Tetapi karena kita satu gereja, satu denominasi gereja, bagaimanapun tidak mungkin 2 aturan. Tetapi karena aturan itu harus sama, ini kadangkala di jemaat ini dikatakan satu orang bisa menjabat hanya 2 periode berturut-turut. Nah, bagi jemaat-jemaat yang besar itu tidak masalah, bahkan cocok demi regenerasi. Tetapi kalau ini dipaksakan kepada jemaat yang hanya 10 kakak, yang sulit mencari figur. Nah, memang ada di situ
yang bisa melayani, tapi dibanding dengan yang 2 periode ini masih pemula, bahkan mungkin karakternya tidak cocok. Tetapi karena peraturan memaksa tidak bisa lagi yang 2 periode ini harus menggantikan. Bagaimana nanti gereja, nasib gereja begitu. Nah, kadangkala begitulah dilema dari kepemimpinan ini. Jadi ini juga perlu dicermati. Nah, dalam kepemimpinan presbiterial tadi sudah dikatakan bahwa terjadi 2 arah lalu lintas kepemimpinan, 2 traffic. Jadi sinode klasis Runggun itu memiliki satu kewenangan yang akan disosialisasikan atau dijemaatkan sampai ke tingkat basis. Tetapi juga tingkat basis, jemaat-jemaat juga bisa dan punya kewenangan untuk mengatur dirinya, bahkan menyampaikan harapan-harapan mereka yang akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di tingkat pusat. Jadi tidak hanya mendengarkan, tidak hanya memerintah, tetapi mendengarkan jemaat-jemaat di tingkat lokal. Jadi yang keempat, bahwa keputusan tertinggi terdapat dalam keputusan presbiter ini. Jadi kalau jemaatnya, penatuannya tidak aspiratif atau memiliki kedangkalan berpikir gereja ini, bahayalah gereja. Nah, inilah dilema kita sekarang ini. Penatua kita kadangkala hanya untuk melayani dengan anggapan-anggapan yang ada pada dirinya. Sehingga seringkali terjadi konflik di tengah-tengah jemaat. Karena apa? Karena dia dilibatkan untuk menjadi bagian pengambil keputusan, tetapi pengetahuan dia terhadap gereja itu sangat dangkal. Jadi ada kecenderungan sekarang ini, yang mau menjadi pertua adalah yang mau pensiun atau yang tidak ada pekerjaannya. Nah, kalau ini menggejala, maka bahayalah gereja. Gereja rupanya dipimpin oleh orang-orang yang penuh dengan ketidaktahuan, sehingga gereja tidak sampai melakukan langkah-langkah terobosan untuk perkembangan. Orang-orang cerdas, orang-orang pintar, sulit mengabdikan gereja, dirinya dalam gereja karena mereka sibuk di luar. Jadi penatua-penatua kita sekarang ini banyak yang hidup apa adanya. Sehingga dengan hidup apa adanya itu, dia seringkali menolak kebenaran. Bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena ketidaktahuan. Inilah kadangkala yang perlu kita sikapi. Nah, yang kelima, ciri khas dari presbiterial ini, jangan sampai ada anggapan bahwa presbiterial itu adalah otonom, meskipun tadi berhak dan berwenang untuk mengatur dirinya. Tetapi gereja-gereja itu saling berhubungan, saling bergantung antara satu dengan yang lain, tetapi tidak atas dasar paksaan, tetapi atas dasar kesadaran yang didasari oleh firman Tuhan. Jadi melalui sinode itu mereka diberi warna, sehingga harapannya pikiran-pikiran, keputusan-keputusan dalam sinode itu bisa tersosialisasi, bisa terintegrasi sebagai bagian dari organisasi yang satu. Mereka diharapkan memiliki pengalaman bersama, memiliki arak-arakan untuk bergerak pada tujuan yang satu itu. Nah, di samping itu memang terdapat kelemahan dari sistem presbiterial ini. Kalau kita melihat, biasanya dalam pengambilan keputusan, kalau terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan, maka seringkali keputusan-keputusan ini tidak bisa tidak bisa straight, tidak bisa langsung, lama sekali menantinya. Jadi dibutuhkan negosiasi-negosiasi. Ya, di samping itu tadi
dalam sistem presbiterial sinodal, jemaat tidak bisa ikut dalam pengambilan keputusan apapun, kecuali mereka yang sudah dituakan. Jadi berbeda dengan gereja yang lain itu, ada perutusan dari jemaat yang bukan pertua. Di GKPI justru majelis gerejanya, majelis pusatnya ada dari pemuda. Ya. Jadi perwakilan dari lembaga itu ada. Jadi meskipun mereka belum pertua, tetapi atas dasar kapasitas ada juga dari kaum intelektual. Jadi mewakili kaum intelektual dia menjadi majelis untuk menyumbang pikiran, sehingga pikiran-pikiran ini nanti bisa menjadi satu pertimbangan dalam melahirkan keputusan. Tetapi dalam jemaat presbiterial kans atau kesempatan untuk warga jemaat berbicara dalam mengambil keputusan kurang. Yang kemudian dalam kelemahannya di sini adalah seringkali menimbulkan konflik. Di satu sisi tuntutannya harus terjadi, tapi di sisi lain sinode membatasinya. Jadi di sini kadangkala melahirkan sikap ambigu, sikap ragu-ragu, yang mana yang harus kita jalankan. Secara sinodal ini yang harus kita jalankan, tetapi secara keberadaan kita di sini tidak bisa kita lakukan. Nah, jadi inilah kadangkala yang membuat pola presbiterial sinodal ini juga berpotensi untuk melahirkan konflik. Meskipun harus kita tahu dan harus kita sadari, pola kepemimpinan apapun tetap memiliki kelemahan dan kekurangan. Tapi untuk menyadarkan kita bahwa bagaimana kita mengeliminir kelemahan-kelemahan itu dan mengoptimalisasi peran-peran dari orang yang dilibatkan dalam organisasi itu supaya tujuan-tujuan kita bisa lebih maksimal. Saya kira itulah penjelasan tambahan dari saya, mudah-mudahan berguna dalam arti memberikan kita pemahaman terhadap keanekaragaman pelayanan gereja. Gereja mengisyaratkan kepelbagaian dalam kesatuan. Maka barang siapa yang tidak bisa melihat kepelbagaian itu dengan menggunakan satu kacamata terhadap hal-hal yang berbeda, nah ini juga menjadi kelemahan kepada orang-orang yang turut ambil bagian dalam kepemimpinan gereja itu. Nah, saya kira begitu. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita akan membahas